Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi dar ila an qala alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Setelah kemarin kita sudah membaca dari awal ya, sampai sekarang adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dari Qurratul Ainnya, dari matan. Alhamdu tawi sekabianing puji kulillahi tetep kagungane Allah alladzi zat hada kang duduhaken sapa alladzi ing kita. Aidallana tegesin duduhaken sinten alladzi ing kita. Duduhaken maring endi li hadza ta'lifi maring ikilah pengarang. Wa ma kunna lan ora ana sapa kita iku linahtadiya drapun oleh hidayah sapa kita laula an hadanallah. Lamun kok ora yen to maringi hidayah ing kita sinten Allahu Gusti Allah ilaihi maring hadza ta'ala. Ini mualif kitab dalam Fathul Mu'in ini menjelaskan bahwa sebagai ungkapan, begini ungkapan atau pengakuan bahwa terwujudnya kitab ini yang akan kita baca, yang ada di hadapan kita ini adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah pengakuan, karena pada hakikatnya kalau tidak ada petunjuk dari Allah maka tidak akan bisa menulis atau mengarang atau mensyarai sebuah kitab. Oleh karena itu, dengan rasa tawadhu beliau, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkat Allah. Allah telah menunjukkan kepadaku bisa mewujudkan taklif ini, karangan ini atau syarah ini. Kan kalau matan berarti matan ini, yaitu Qurratul Ain. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya tidak akan bisa menyusun taklif ini. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Ini memang karakter kita sebagai umat Islam, sebagai umat mukmin, harus segalanya dikembalikan kepada Allah. Jangan mengandalkan ilmu kita. Jangan mengandalkan kebisaan kita. Jangan mengandalkan kepandaian kita. Karena kepandaian apapun yang kita miliki, sejatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengarang kitab ini menjelaskan itu sebuah pengakuan bahwa wujudnya kitab ini itu adalah semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berbicara dengan alhamdu walhamdu tawi alhamd. Jadi kan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa yuhammad iku wal wasfu nyipati bil jamili kelawan mil. Kelawan sesuatu yang bagus. Jadi alhamd itu adalah memuji atau menyipati sesuatu dengan sesuatu yang bagus. Jadi kalau kita memuji kepada Allah berarti kita ini mensifati Allah dengan segala kebaikannya. Ini menurut bahasa. Kalau menurut istilahnya atau hamad itu menurut istilahnya para ulama definisinya yaitu apa? Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu huwal mun'im 'alal hamid. Jadi kalau yang namanya al-hamd menurut definisi para ulama adalah sebuah ungkapan, sebuah perbuatan. Yang perbuatan itu menceritakan atau menandakan, mengibaratkan, mengisyaratkan ta'zim kepada zat yang telah memberikan nikmat. Sekira zat yang memberikan nikmat itu yang tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diungkapkan oleh Al-Hamid.
Jadi Allah memberikan nikmat kepada orang yang bersangkutan, kemudian orang tersebut membaca alhamdulillah sebagai ungkapan perbuatan dari seorang yang memuji kepada Allah berkat ada nikmat. Itu ininya, apa namanya, definisi menurut para ulama. Maka kalau kita sudah melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu. Yang sesuatu itu kita lakukan itu yang berarti atau menandakan bahwa kita ini mengagungkan Allah yang telah memberikan nikmat, karena itu nikmat dari Allah, diberikan kepada kita, kemudian kita memuji kepada Allah dengan ungkapan, dengan pekerjaan itu tadi atau amalan, fi'lun, maka itu dimasuk dengan alhamd menurut definisi daripada para ulama. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu definisi para ulama tentang alhamd, maka kita secara otomatis akan masuk dalam kategori syukur. Karena syukur itu menurut segi bahasa, definisi menurut segi bahasa, etimolognya adalah istilah dari ahmad, yaitu syukur itu adalah fi'lun yumbi'an ta'zimil mun'im min haitsu huwal mun'im 'alas syakir. Suatu perbuatan yang perbuatan itu mengungkapkan, mentakzim, mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat, bahwa zat yang memberikan nikmat itu diberikan kepada orang yang bersyukur, maka itu disebut dengan syukur. Tapi syukur menurut bahasa, syukur bahasa itu seperti itu. Sedangkan syukur menurut istilah, istilahnya para ulama yang didefinisikan oleh para ulama, syukur itu adalah safrul adli jami'a ma an'amallahu alaihi mimma khuliqa li ajlihi. Itu artinya kalau kita bersyukur, hakikatnya syukur itu menurut definisi para ulama adalah kita menggunakan apa saja atau seorang hamba menggunakan apa yang diberikan kepadanya, nikmat-nikmat apa saja. Dan itu digunakan sesuai dengan diberikannya nikmat itu kepadanya dengan tujuannya. Jadi kalau misalkan kita anggota tubuh kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita normal mata, maka mata digunakan untuk melihat sesuatu keajaiban-keajaiban yang diciptakan oleh Allah atau keindahan-keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diperbolehkan. Kita melihat kitab seperti ini, kita melihat mushaf, kita melihat pemandangan-pemandangan yang indah yang akhirnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita mensyukuri nikmat mata. Kalau kemudian mulut, kita diberi oleh Allah mulut. Mulut itu gunanya untuk apa? Diciptakan untuk apa? Untuk berkata yang baik-baik, untuk menyambung lidah kepada menyampaikan sesuatu yang baik kepada teman kita, tetangga kita, siapapun yang bertemu dengan kita dengan bahasa yang baik, sopan santun, untuk membaca Al-Quran, untuk mengajar, untuk belajar, dan lain-lain, maka berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yaitu berupa mulut. Jadi segala sesuatu yang diberikan kepada Allah, kemudian kita bisa menggunakannya sesuai dengan tujuan daripada diciptakannya nikmat itu, maka berarti kita sudah mencapai ke definisi daripada syukur yang didefinisikan oleh para ulama. Ya, para ulama itu ketika menjelaskan atau menulis kitab, karangan, dan lain-lain, maka tidak lepas yang namanya alhamdulillah. Karena kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, berarti di dalamnya kita akan masuk juga syukur menurut bahasa. Karena definisinya seperti itu. Wassolatu utawi tambahi rahmat ta'zim, salat, solawat, wahya utawi solawat, minallahi sangking Allah, ar-rahmatu itu rahmat. Sifatnya rahmatul makrunatu kang den barengi bita'zimi kelawan ngagungaken. Jadi makanya kalau maknani Jawa itu wassolatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Jadi salat itu, sholawat itu
Kalau dari Allah itu rahmah. Rahmah yang disertai dengan ta'zim. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ayat itu, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Di sholawat itu ada tiga, sholawat minallah, sholawat minal malaikat, sholawat minan nas, minal mu'minin. Maka kalau sholawat dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijelaskan dalam kitab ini, minallah ar-rahmah al-maqrunatu bit-ta'zim. Kalau kita membaca sholawat berarti kita memintakan rahmat kepada Allah disertai dengan ta'zim. Ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari malaikat maka itu adalah istighfar. Kalau dari sesama manusia maka apa namanya doa. Macam itu nanti itu sudah dijelaskan atau dirumuskan oleh para ulama. Yang jelas, ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita Sallallahu Alaihi atau wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin misalkan, maka yang dimaksud dengan as-sholatu adalah kita memintakan rahmat, kita mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberi rahmat yang disertai dengan ta'zim. Bukan berarti kita mendoakan Nabi itu, Nabi butuh doa kita. Karena Nabi itu maksum, tidak punya salah, tidak punya dosa. Maka tidak nggak perlu kita memintakan atau mendoakan Nabi istilahnya. Maka oleh para ulama dijelaskan kalau kita mendoakan Nabi itu hakikatnya adalah mendoakan kepada kita semuanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu sayang, sangat-sangat sayang kepada umatnya. Ketika kita mendoakan kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah itu sudah maksum, tidak punya salah, tidak punya dosa, maka bagaimana? Doa itu akan kembali kepada kita. Kalau kita dengan membaca sholawat, mengingat Nabi, seperti kemarin dijelaskan, bahwa kalau kita mengingat Nabi, nanti insya Allah di akhirat kita akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini as-sholat. Makanya kalau maknani Jawa itu wassolatu utawi tambahi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan, sholawat salam ayat taslimu tegese taslim. Selamat min kulli afatin saking saben-saben ponco boyo, wa naqsin lan cacat. Jadi kalau kita mengatakan atau makna dari wassolatu tadi sudah, maka wassalamu itu artinya apa? Aslinya artinya itu wassalamu itu kita meminta keselamatan min kulli afatin wa naqsin, dari segala macam bahaya, wa naqsin dan cacat atau kekurangan. Jadi tidak kurang dari apapun, tidak ada musibah, tidak ada sesuatu yang mengganggu kita, maka itu disebut assalam. Maka ketika kita membaca sholat wassalam artinya itu seperti tadi. Terus kita membaca sholawat dan salam itu untuk siapa? Ala sayyidina. Iku ingatase Kanjeng Nabi ngatasi bendoro kita rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillahi kang dadi utusane Allah. Diutus lika fatit ini maring sekabiane pantan loro. Rupane wal al pantan loro al jinni wal insi, yaitu jin dan manusia. Ijma'an kelawan ijma'. Dan selawat salam itu tadi mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan Allah. Rasulullah diutus lika fatistaqoin kepada semua dua golongan, yaitu jin dan manusia, manusia dan jin. Ini menurut ijma' para ulama bahwa Nabi sebagai Rasul utusan untuk manusia, utusan untuk jin. Jadi Rasulullah itu merupakan Rasul utusan dari Allah yang diperuntukkan kepada manusia dan jin. Ini secara ijma' para ulama. Artinya tidak ada khilaf di dalamnya bahwa secara ijma' Rasulullah itu adalah utusan Allah untuk manusia dan jin. Wa kadzalan iku kaya mengkono Tsakolen kafati tsakolen al malaikatu tawi malaikat. Ala ma qalahu jam'un muhaqqiqun ing atase
perkara kala kang dituaken ing mas sapa jampun golongan muhakkikun kang ahli tahqiq, ahli tahqiq. Nah ini kalau tadi ijma' tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa Rasulullah itu diutus untuk manusia dan untuk jin. Tapi ada yang mengatakan golongan daripada ulama muhakkikun, ulama muhakkikun itu bahwa Rasulullah itu juga diutus untuk malaikat. Jadi malaikat juga ikut terkena atau tersampaikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan ar-risalah. Ini menurut jam'un muhakkikun. Jam'un muhakkik dari golongan para ulama yang muhakkik itu artinya ulama al-muhakkik itu man asbata dalil, man asbatal hukma bidalil. Itu namanya muhakkik. Kan ada nanti al-muhakkik, kemudian ada al-mudakkik. Ya. Jadi kalau jam'un muhakkikun yaitu orang-orang yang telah menetapkan hukum dengan dalil. Itu namanya muhakkik. Nanti ada al-mudakkik. Mudakkik itu adalah man asbata man asbata dalil bidalil. Yang telah menetapkan dalil dengan sebuah dalil lainnya. Jadi lebih dalam istilahnya. Menetapkan dalil dengan dalil. Kalau al-muhakkik itu menetapkan hukum dengan dalil. Jadi ada istilah-istilah tersendiri ini. Oleh karena itu, kalau menurut jam'un muhakkikun bahwa Nabi itu juga diutus untuk para malaikat. Makanya sampai pada Rasulullah itu diutus untuk manusia, diutus untuk jin, juga untuk malaikat. Ini menurut jam'un. Tapi kalau jam'un muhakkikun. Tapi kalau secara ijma tidak ada perbedaan pendapat, itu adalah Rasulullah sebagai utusan Allah untuk manusia dan jin. Kalau malaikat itu ada yang mengatakan tidak masuk risalatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sampai atau tidak diutus untuk para malaikat karena malaikat itu sudah diciptakan dari nur, tidak ada nafsu. Semuanya taat-taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sebagian ulama. Tapi kalau menurut sebagian ulama yang lagi bahwa Nabi juga diutus untuk para malaikat. Nah, wa Muhammadin itu dalam matan itu kan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Lafat Muhammadun utawi lafat Muhammadun alamu itu alam. Isim alam mangkulun kang dipindah alam mangkul binisbil maf'uli sang isim. Al mudha'afi kang dikelaken atau ditasdid. Maudhu'un sifate maneh kang diselehaken liman kaduwe wong kasuratan akeh apa khisalu pira-pira pertingkah iman alhamidatu kang pinuji. Nah, kalau kalimat Muhammad ini dipreteli nih, diperinci. Kalau tadi as-sholat itu apa, as-salamu itu apa, kemudian disuduhkan ala sayyidina Muhammadin. Nah, ini kalimat ala sayyidina juga pakai sayyidina nih muallif ini. Karena memang ada hadisnya ketika Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu itu datang dari Yaman setelah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Yaman, kemudian pulang ke Madinah. Ketika itu sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Qumu li sayyidikum," yaitu Sayyidina Mu'adz bin Jabal waktu itu. "Qumu li sayyidikum." Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah juga pernah menjelaskan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya adalah sayyid walad Adam wala fakhr. Jadi ada hadis, makanya para ulama atau muallif ini menggunakan kalimat ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat Muhammad itu kalau ditinjau dari segi bahasanya adalah alam mangkul dari isim maf'ul yang al-mudha'af yang aslinya hammada yuhammidu. Hammada yuhammidu Muhammad. So, tasrifannya kan hammada yuhammidu tahmidan tahmadan tihmadan Muhammadan bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun.
Muhammadun wa dzaka Muhammadun dalam amsilatut tasrif. Maka itu isim maf'ul al-mudha'af, mudha'afil ain. Dan kalimat Muhammad itu artinya diperuntukkan untuk orang yang akhwalnya atau khisolnya, langkahnya, perbuatannya, budi pekertinya yang terpuji. Jadi setiap orang yang perbuatannya itu terpuji, al-hamidah, maka itu bisa disebut dengan Muhammad. Maka Muhammad itu artinya ya orang yang terpuji tingkah lakunya. Pekertinya itu baik, itu namanya Muhammad arti. Sumia diarani bihi kelawan Muhammad sinten Nabi Yuna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita lagi. Nabi Muhammad itu dinamakan Nabi Muhammad tadi secara bahasa, secara arti tadi sudah dijelaskan. Kemudian sesuai dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita dinamai Nabi Muhammad. Dinamai Nabi Muhammad bi ilhamin. Lawan oleh ilham minallahi saking Allah, ilham li jaddihi maring mbae Kanjeng Nabi. Jadi asal usul nama Muhammad itu adalah dari ilham yang diberikan Allah pada jadnya, kepada kakeknya. Dan banyak sekali riwayat-riwayat masalah ini sebenarnya. Ketika ditanya Sayyidina Abdullah bin Muttalib, Abdul Muttalib itu, ya, Abdullah bin Muttalib ditanya, "Kenapa cucunya dinamakan Muhammad?" Ya, karena harapannya supaya bahwa dengan nama Muhammad itu dia akan dipuji di langit dan juga dipuji di bumi. Dan itu ternyata benar. Dan ternyata hakikat daripada penamaan itu dalam kitab ini dijelaskan adalah merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kakeknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lawar rasulu utawi kalimat ar-rasul, ar-rasul minal bashar, rasul dari kalangan manusia, zakarun niku wong lanang, hurun kang merdeka. Uhiya kang diparingi wahyu sapa ilaihi zakar hur disyara'in kelawan sijining syarat. Wa umiru lan diperintah sapa zakar hur ditablighi diperintah kelawan nyampeaken syarat. Wa illam yakun lahu kitabun senajan ora ana iku lahu kaduwe zakarun hurun apa kitabun kitab. Jadi ini penjelasan tentang apa namanya? Tentang Rasul. Kan tadi disebutkan ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Ketika kita menyebut Rasulillah, Rasul itu apa toh? Siapa toh? Apa definisinya Rasul? Rasul itu adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diberi wahyu dengan satu syariat dengan sebuah syariat, kemudian diperintah dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu. Walaupun seseorang laki-laki itu tidak memiliki kitab. Wala naskhun, lan ora nasakh, lam yakun lahu kitabun wala naskhun. Contohnya seperti kayak ini Nabi Yusha alaihis. Ini definisi daripada Rasul. Rasul itu adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan diperintah untuk menyampaikan syariat itu. Walaupun orang tersebut tidak memiliki kitab dan juga tidak memiliki nasakh istilahnya seperti Nabi Yusha. Nabi Yusha itu kan nggak ada kitabnya karena berbarengan waktu itu dengan Nabi Musa alaihissalam yaitu kitabnya Taurat. Dan masih banyak lagi, maka itu juga dinamakan Rasul karena telah diberi wahyu oleh Allah dengan sebuah syariat yang kemudian
diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu. Contohkan di sini seperti Nabi Musa alaihi salam. Itu merupakan rasul. Walaupun tidak punya kitab dan sebenarnya banyak sih, sebenarnya bukan hanya Yusa, ini contohnya saja seperti Yusa itu dinamakan rasul walaupun beliau itu tidak memiliki kitab, tidak diturunkan kepadanya kitab. Kemarin kan dijelaskan bahwa kitabullah dalam satu riwayat itu jumlahnya ada berapa? 104. 104 itu dibagi berapa persen? Sekian Nabi Syekh, sekian Nabi Musa, sekian Nabi Ibrahim dan lain-lain. Sampai kemudian terungkap atau terkumpulkan dalam empat empat kitab yaitu Az-Zabur, Al-Injil, terus At-Taurat dan Al-Qur'anul Karim. Ini definisi daripada rasul. La fa illam yu'mar mongko lamun ora den perintah sapa zakarun hurrun bitablighi kelawan nyampeaken. Tidak diperintah. Sekarang kalau misalkan tadi seorang laki-laki yang hur, yang merdeka, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya. Fa nabiyun mongko iku jenenge nabi. Kalau tidak diperintahkan untuk apa, untuk menyampaikan risalahnya atau syariatnya maka disebut, makanya dahulu banyak sekali nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nabi-nabi yang dibunuh Bani Israel itu banyak sekali itu. Karena itu inilah definisi daripada rasul. Nah, saya lupa menjelaskan kalau misalnya rasul itu adalah dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in. Jadi seorang laki-laki yang merdeka yang diberi wahyu, maka mengecualikan daripada kalau zakar berarti mengecualikan perempuan. Perempuan tidak ada yang menjadi rasul. Perempuan tidak ada yang menjadi nabi. Karena definisi para ulama bahwa rasul dan nabi itu terdiri dari orang laki-laki. Jadi tidak ada seorang perempuan yang menjadi nabi atau menjadi rasul. Karena menurut para ulama, nabi dan rasul itu hanya dari laki-laki dan merdeka. Kalau merdeka jelas, kalau budak kan nggak bisa kekuasaan, nggak punya kekuasaan, nggak bisa menyampaikan gimana orang budak. Hanya salah satu hikmah, kalau kita atau ulama itu sebagai pewaris para nabi, maka ya tidak boleh terjerat dengan apapun. Karena harus hur, harus merdeka. Tidak terjerat dengan siapapun. Alias tidak terikat dengan siapapun. Karena tugasnya adalah menyampaikan, meneruskan risalah para nabi shalawatullahi alaihim ajma'in. Salah satu hikmahnya karena tadi zakarun hurrun merdeka. Maka kalau nabi rasul itu tidak ada yang terdiri dari budak, nggak mungkin seorang budak itu tidak menjadi nabi atau menjadi rasul. Begitu juga kita, apa namanya, seorang kiai-kiai misalnya ulama-ulama itu nggak ada yang jadi untuk menyampaikan lah istilahnya, untuk menyampaikan meskipun ya banyak juga karena untuk makan dakwah dalam hal ini, untuk meneruskan dakwah daripada nabi dan anbiya, maka salah satu hikmahnya adalah tidak boleh terikat dengan siapapun, apalagi terjerat dengan siapapun, supaya dalam menyampaikan itu blong, bebas, murni dari ilmu, murni dari titisan para nabi shalawatullahi alaihim ajma'in. Lawar rasul utawi kalimat atau rasul. Jadi rasul itu kan ada rasul, ada nabi. Kalau rasul tadi definisinya, kemudian nabi tadi kalau tidak diperintahkan, diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya itu namanya nabi. War rasulu afdhulu iku luwih utama. Luwih utama minan nabi katimbang Kanjeng Nabi minan nabi katimbang nabi. Beliau utama iki ijma'an kelawan ijma'i para ulama. Artinya secara ijma tidak ada perbedaan para ulama bahwa rasul itu lebih utama dibanding dengan nabi. Karena nabi kan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan syariatnya. Kalau nabi kan tidak. Oleh karena itu, banyak ulama menjelaskan bahwa
Meskipun ini sebenarnya definisi ini masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sebaliknya, ada yang mengatakan sama, itu banyak. Tetapi kita berangkat dari kitab yang kita baca di hadapan kita ini, menjelaskan bahwa rasul itu lebih utama dibanding dengan nabi. Kenapa? Ini secara ijma, secara kompak para ulama itu tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena kalau rasul itu diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, ya, menyampaikan wahyunya itu, syariatnya yang diterima, maka itu karena bebannya berat sekali. Untuk disampaikan, untuk menyampaikan itu berat, sangat berat sekali. Makanya beberapa ulama menjelaskan, kalau orang soleh itu gampang dan semua orang akan mengakui. Semua orang akan mengakui dan baik kepada dia karena dia orang kalau orang baik mesti yang lain, akan berbuat baik kepada dia karena dia orang baik, nggak punya musuh istilahnya, karena dia orang baik. Tetapi kalau dia menyampaikan, ini baru disebut dengan al-muslih, al-muslih kalau muslih itu artinya, sebagai renovasi atau membetulkan, memperbaiki, yang asalnya tidak benar dibenarkan, dibetulkan, yang asalnya salah dibetulkan, yang asalnya rusak diperbaiki. Namanya al-muslih. Maka ini mulai banyak musuh. Kenapa? Karena ya itu tadi, menganggap begini begitu. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu ketika di Mekah sebelum menjadi nabi, semua mengakui bahwa Rasulullah al-amin. Tapi ketika menempatkan peristiwa penempatan Hajar Aswad, itu kan bersama-sama dengan kufar Quraisy waktu itu semuanya percaya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah itu menerima titipan dari beberapa orang Quraisy waktu itu. Jadi orang Quraisy kalau mau punya barang, punya apa, kemudian mau dititipkan kepada siapa? Ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam karena dipercaya dan tidak akan berkhianat. Maka semua orang baik kepada Rasulullah. Tetapi ketika Rasulullah sudah mencapai umur 40 dan menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita katakan adalah muslih, menyampaikan sesuatu yang enggak benar dibenarkan, akal ditinggalkan atau dirubah, semacam-macam itulah namanya. Namanya untuk membetulkan, merenovasi, banyak musuhnya, banyak penentangnya. Nah, ini memang seperti itu. Makanya ar-rasul itu lebih utama dibanding dengan karena berat sekali. Nah, kalau berat sekali, makanya sesuai dengan kerjanya, kerja sesuai dengan tugas. Kalau istilah kalau istilah kaidah ya al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung pada kepayahannya, kesusahannya. Kalau susahnya berat, beratnya berat banget ya maka pahalanya lebih lebih banyak. Ar-Rasul lebih utama dibanding dengan Nabi dengan melihat hal-hal tadi. Ini secara ijma' loh ya. Jadi Rasul itu lebih utama dibanding Nabi, tidak ada perbedaan para ulama. Nah, setelah itu wa sah sahih apa khabaru anna adadal anbiya'i. Hadis yang menjelaskan teman setuhune wilangane piro-piro nabi alaihi musholatu wassalam mi'atu alfin. Jadi nabi itu jumlahnya ada berapa? Ada mi'atu alfin, 1.000, wa arba'atun papat wa isruna lan 20. 100.000, 124.000 apane alfan ewune. Jadi nabi itu seperti dalam hadis sahih jumlahnya itu adalah berapa? 124.000. Itu jumlah daripada nabi. Wa anna adadar rusuli lan teman setuhune wilangane pira-pira utusan rasul iku salah sumiatin. 300 wa khamsata asyara lan 15. Kalau nabi hanya 315. Kalau nabi rasul. Rasul itu jumlahnya ada 315. Kalau nabi lebih banyak,
Itu berapa? 124.000. Kalau Rasul cuman sedikit. Cuman yang harus diketahui oleh kita sebagai ahli sunnati wal jamaah adalah hanya 25 yang harus diketahui. Yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya yaitu hanya 25. Lainnya, kenapa seperti itu dalam akidah? Karena itulah yang dijelaskan, yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya banyak yang tidak diceritakan, tidak disebut. Tahu dengan apa mukjizat-mukjizatnya macam-macam. Ya, pencetusan dari ahli sunnah wal jamaah, Rasul itu banyak, Rasul dan Nabi itu banyak, tetapi yang harus diketahui cukup 25. Sejatinya itu banyak. Kalau Rasul tadi ada 315, kalau Nabi itu ada berapa? 124.000. Wa ala alihi, dan sholawat salam muga tetep ing atase keluargane Kanjeng. Ai aqaribihi tegese biro-biro kerabate Kanjeng Nabi al mukminina kang mukmin. Ini apa, shalawat salam mudah-mudahan tercurahkan juga kepada keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu yang dimaksud adalah kerabat-kerabatnya yang mukmin-mukmin dari Bani Hasyim wa Banil Muthalib. Banil Hasyim wa Banil Muthalib. Hasyim semuanya, ini dari laki-laki maupun perempuan. Karena kalimat aqrabihil mukminin itu bukan maksudnya itu mukmin berarti mukminat enggak masuk, enggak. Karena yang dimaksud adalah bil makna asyamil. Dengan makna yang syamil, yang memuat semuanya, laki, perempuan, semuanya. Dari keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Bani Hashim wa Banil Muttalib. Nah, jadi kalau selain Bani Hashim bil Muttalib seperti Bani Abdi Syams, Bani Naufal itu tidak termasuk keluarga Nabi SAW dalam kategori ini. Ini mazhab kita ya, mazhab kita. Kalau mazhab lain itu seperti mazhab Imam Malik itu tidak seperti itu. Kalau keluarganya Nabi ya cuman dari mana? Hanya dari Bani Hashim. Al Muthalib itu tidak masuk. Ini perbedaan pendapat antara ulama lah. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i ya kalau keluarga Nabi adalah kerabatnya Nabi yang mungkin dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini disebut dengan kalau dalam istilahnya ilmu lughat disebut mimbabi taghlib. Mimbabi at-taghlib. Nih, keluarganya Nabi itu tadi. Wa qila lan didhawuhaken apa ngeten hum utawi alun Nabi, keluarga Nabi ku kullu mukminin saben-saben wong mukmin. Menurut qil setiap orang mukmin itu keluarganya. Ai fi maqamid du'a. Tegese ing dalam maqamid du'a. Kalau kita berdoa atau apa, maka maqamid da'wah pasti semua orang kalau kita mendoakan misalnya Allah masuk ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka masuk di dalamnya setiap orang mukmin. Menurut qil. Wa nahwi lan sepadane maqam itu. Waktiro lan den apa, apa, dipilih dipilih apa qil bi khabarin dha'ifi dan al-mukhtar bahwa alun nabi adalah kullu makanya kemarin dijelaskan bahwa keluarga Nabi itu hakikatnya ada 3. Ada yang dari nasab, kalau dari nasab ya jelas Bani Hasyim wa Banil Muthalib. Ada yang fi maqamid da'wah, maqamid du'a. Ada yang fi maqamid sana. Itu semuanya adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian waqtiru li khabarin dhaifin fihi. Waqtir lan den pilih apa qil kuliah dipilih al-mukhtar artinya kan apa keluarga Nabi itu dari nasab, kemudian dari maqamid du'a itu adalah kullu mukminin. Maka yang dimaksud keluarga Nabi kullu mukmin inilah yang kemudian dipilih karena ada hadis dhaif.
yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa keluarganya Nabi itu adalah setiap kullu mukmin, setiap orang mukmin. Itu maksudnya, itu maksudnya. Kemudian ada yang mengatakan lagi kullu mukminin taqiyyin, ya. Ada lagi, ya, ada 3 yang kemarin dijelaskan. Karena ada hadis dhaif bahwa keluarga Nabi adalah yang dimaksud kullu mukminin. Wa jazamalan apa mantepaken atau menetapkan bihi kelawan kil sapa An-Nawawi, Imam Nawawi fi syarhi Muslim ing syarah Muslim. Dalam kitab syarah. Kalau menurut Nawawi, Imam Nawawi itu pasti yang dimaksud. Mesti artinya tidak ada ragu lagi bahwa yang dimaksud keluarganya Nabi itu adalah setiap orang mukmin. Dikatakan kil tadi justru itulah yang majazamahu majazamahu Imam Nawawi dalam kitab syarah Muslim. Dan itu ada hadis riwayat yang hadis wa huwa alu Muhammad kullu taqiyyin. Kullu alu Muhammad kullu taqiyyin. Itu ada hadis yang menjelaskan seperti itu. Ya itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim bahwa keluarga Nabi adalah kullu mukmin. Dan secara spesifik adalah kullu mukminin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang apa namanya? Yang bertakwa. Wa ba'du. Ada yang dalam sawise kang sinau. Nah, wa sahbihi, wa sahbihi. Lan selawat salam mugi tetep ing atase sahabate Kanjeng. Nah, sahabat wa huwa utawi sahabat, sahab iku ismu jam'i. Isim jam. Isim jamak li sahibin. Kedue lafaz sahib. Di makna sahabi kelawan maknane sahabi. Jadi sod, ha, ba yang tengah sukun itu adalah isim jamak dari kata sahib. Jadi sahib itu isim jamaknya adalah sahab yang artinya adalah as-sahabi. Jadi kalau sahbihi artinya adalah sahabat, sahabatnya Kanjeng Nabi. Terus siapa sahabat itu? Wa huwa utawi sahbihi, sahabatnya Kanjeng Nabi, man iku wong istama akan kumpul sapa man mukminan hale iman. Mukminan hale iman binabiyina kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau a'ma. Senajan wong sing kumpul karo Kanjeng Nabi mukminan iku a'ma apa? Buta. Wa ghairu mumayyizin lan durung mumayyiz belum tamyiz. Al-faizina kang pikantuk kabeh meroleh kabeh biridhollahi kelawan ridhone Allah taala. Sifat al-faizin utawi kalimat al-faizin sifatun iku dadi sifat dadi naat liman kaduwe wong dzukira kang wis ditutur kabeh sapa man yaitu alihi sahbihi. Artinya gini sahabat, salawat salam juga tercurahkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat itu siapa? Tadi sudah dijelaskan secara logoh itu sahab itu adalah isim jama'. Isim jama' itu ya isim bukan jama' ya. Kalau jama' itu ada mufradnya, kemudian ada tasniyahnya ya itu namanya jama'. Tapi kalau isim jama' itu la mufradalah. Tidak ada mufradnya. Jadi tidak bisa sahbani atau misalnya atau sahab itu apalah istilahnya enggak. Jadi namanya isim jama' yang berarti piro-piro sahabatnya kalau bahasa bahasa Jawanya itu. Tapi ya itu tidak ada bentuk lainnya, ya cuman itu saja. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dirubah-rubah. Itu namanya isim jamak, yang berarti sahabat. Nah, siapa sahabat itu? Kata beliau, wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam walau a'ma wa ghairu mumayyiz. Yaitu orang yang berkumpul dengan Nabi. Dan dia beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang itu tidak melihat, alias buta, dan orang itu masih kecil. Nah, ini kan banyak tuh yang sahabat-sahabat waktu Rasulullah masih hidup, masih kecil umurnya, walaupun belum tamyiz, belum mumayyiz istilahnya. Dalam hukum fikih itu kan nanti ada tuh hukum tamyiz, hukum ghairu mumayyiz itu nanti perinciannya bagaimana dalam segala bab.
atau segala masalah fiqhiyah nanti akan dijelaskan. Nah, tapi kalau sudah menyangkut sahabat, maka sahabat itu meskipun masih kecil, belum tamyiz, masih bayi istilahnya, atau pokoknya belum tamyiz lah, ghairu mumayyiz, tapi pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW dan dia beriman, ya, seperti Abdullah bin Zubair itu kan masih kecil, bahkan dipangku oleh Rasulullah SAW dan dikasih nama itu Abdullah bin Zubair itu, kemudian ditahnik. Nah, itu kan termasuk yang masih kecil, tapi itu makanya disebut sahabat. Kenapa? Karena definisi daripada sahabat adalah orang yang berkumpul dengan Nabi, ya, kemudian dia beriman kepada Nabi, walaupun dia a'ma, tidak bisa melihat dan masih kecil. Dan walaupun dia tidak mengambil hadis, tidak meriwayatkan hadis satupun dari Rasulullah SAW, maka ini dinamakan sahabat. Makanya ketika kita membaca wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi, itu, alihi wa sahbihi al-faizina biridullah ta'ala. Ya, sahabat-sahabat yang memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disunahkan, sangat dianjurkan ketika kita mendengar nama sahabat itu kita mendoakan radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu anhu. Ya, karena memang sahabat-sahabat inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam keistimewaannya dan perjuangannya. Ini insyaallah untuk pembacaannya kita sampai di sini. Insyaallah nanti kita teruskan pada wa ba'du. Wallahu a'lam bishawab.